Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik dan izinnya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan salat-salat sunat. Berdasarkan kitab Himpunan Salat Sunat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap dengan dalil-dalilnya. Kita telah sampai pembahasan tentang salat-salat sunat bersebab. Salat-salat sunat bersebab. Salat sunat bersebab sangat banyak. Kita telah bahas 3 darinya. Salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat balik dari safar, dan yang ketiga salat sunat setelah uduk. Pagi ini insya-Allah kita akan bahas lagi, akan jelaskan lagi 3 salat sunat bersebab lainnya, yaitu salat sunat hajat. Ini yang sangat popular. Yang kedua, salat sunat tawaf. Dan yang ketiga, salat sunat ihram. Yes. Jadi 3 daripadanya kita telah bahas minggu lalu. Salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat balik dari perjalanan jauh atau safar, dan yang ketiga salat sunat tahur atau salat sunat sesudah wuduk. Pada pagi ini kita tambah 3 lagi, salat sunat hajat, salat sunat setelah tawaf, dan salat sunat ihram. Apa maksud salat-salat sunat tersebut, Pak Ustaz? Yang keempat, salat sunat hajat, yaitu kita salat bila kita ada hajat. Sama ada hajat kepada Allah atau hajat kepada sesama makhluk. Namanya salatul hajah. Kita langsung saja baca makna salat hajat. Salat hajat ialah salat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang karena mempunyai hajat tertentu. Karena mempunyai hajat tertentu. Apakah hajat itu besar atau kecil? Apakah hajat itu kepada Allah atau kepada sesama manusia? Itu definisi salat hajat. Nah, kita ingin lihat pula dalilnya. Ada atau tidak? Kalau dikatakan ada, apa pula derjatnya? Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, palsu atau maudhu'? Itu namanya beramal dengan ilmu, bukan ikut-ikutan.
Islam agama ilmu, bukan agama taklid. Islam agama yakin, bukan agama agak-agak. Apalagi kaedah dalam agama, al-ilmu muqaddamun 'alal qawli wal 'amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada bercakap dan beramal. Ustaz tak boleh cakap kalau ustaz tak ada ilmu. Bila ustaz bercakap juga padahal ilmu tidak ada, besar kemungkinan ustaz sesat dan ustaz menyesatkan orang lain. Sebabnya sebelum mengajar, ustaz perlu baca dulu. Dah yakin, baru disampaikan. Sebab dakwah ini dia jatuhnya pada third step. Sebagaimana dalam surat Wal Asri, seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dan orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan kesabaran, menyampaikan kebenaran, jatuhnya setelah alladzina amanu, ada iman. Iman di sini dengan makna ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang selok-belok agama. Diikuti dengan amal dulu. Kita kena buat dulu apa yang kita tahu, baru kita sampaikan pada orang lain. Nah, ketika menyampaikan kepada orang lain, kadang-kadang kita mendapat tamplakan, mendapat penentangan. Apa yang kita cakap, walaupun benar, cukup dengan dalil, orang tak mau terima juga. Di situ perlu kepada sabar. Wa tawasaw bis-sabri. Inilah sekolah, inilah tema sekolah yang Ustaz bina di Batam. Kedua-dua sekolah yang Ustaz bina di Batam, sekolah Islam Terpadu El Yasin dan sekolah Tahfiz Fatimah Az-Zahra, temanya senang saja. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmu, alladzina amanu, amal wa amilus salihat, dakwah wa tawasaw bil haq, dan sabar. Wa tawasaw bis sabr. Mengapa tema itu, Pak Ustaz? Sebab Ustaz yakin dengan tema tersebut, anak didik kita akan bebas daripada kerugian. Itu saja caranya. Oleh sebab itu dalam kita mendidik jamaah, mendidik anak murid, mesti dengan tujuan itu. Agar dia punya ilmu, agar dia boleh mengamalkan secara pribadi berdasarkan ilmu. Tidak cukup, dia mesti sampaikan apa yang dia tahu dan amal itu kepada orang lain. Dan bila mendapat tamplakan, dia akan sabar. Sabar bukan hanya terhadap penentangan. Juga sabar terhadap pujian dan sanjungan. Bila follower kita ramai, banyak yang puji kita, sabar. Jangan sampai sombong. Jangan sampai perasan. Jangan sampai riak. Yes. Okey.
kita teruskan. Salat sunat hajat ini ada dalil pada Pak Ustaz. Untuk mendapat keyakinan tidak cukup sekedar tahu. Pengetahuan kita mesti berpaksikan kepada hujah, dalil, argumen. Nah, dalam hal ini Ustaz bawa beberapa hadis. Ada yang derajatnya sahih, hasan, dhaif. Malah ada pula yang mengatakan maudhu', hadis palsu. Okey. Dalil yang pertama. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma shalla rak'atain yutimmuhuma ta'tahu Allahu ma sa'ala muajjilan aw muakhiran. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk lalu disempurnakan wuduknya. Siapa yang berwuduk lalu disempurnakan wuduknya. Kemudian dia salat 2 rakaat dengan sempurna. Sempurna rukuknya, sempurna sujudnya dengan tumak nina, sempurna duduknya, sempurna bacaannya. Lalu Allah akan memberinya apa yang dia minta, sama ada segera atau lambat. Tidak cukup sekedar adanya dalil. Apa dia kedudukan hadis? Nah, dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang pakar hadis, kata beliau derajat hadis ini hasan. Tak sampai ke derajat sahih, tapi hasan. Hasan ni kuat. Hasan maknanya baik. Bukanlah dhaif, bukan lemah, hasan. Dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, menurut Imam Asy-Syaukani, Imam Syaukani juga salah seorang ulama hadis kata hadis itu sahih di dalam kitabnya Tuhfatul Az-Zakirin. Syekh Dr. Syarif Hatim Al-Auni berkata hadis ini hasan. Ya. Ada 3 orang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Adapun menurut Syekh Nasaruddin Al-Albani yang juga pakar hadis, kata beliau hadis ini dhaif atau lemah di dalam kitabnya Salsalatu Sahihah. Okey. Para ulama berbeza pendapat. Banyak yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, dan ada pula yang mengatakan dhaif. Okey. Dalil yang kedua. Karena hadis ini panjang, Ustaz baca saja terjemahannya. Cuma hadis yang kedua ini dikatakan oleh ulama hadis adalah hadis palsu, maudhu'. Oleh sebab itu tak payah kita baca hadisnya, cukup kita baca terjemahannya. Sama. Dari Abdullah Aufa Al-Aslami katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Lalu baginda berkata, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah,
Siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada seseorang di kalangan makhluknya, maknanya kepada orang lain, pada manusia lain, maka hendaklah dia beruduk dan salat 2 rakaat. Kemudian dia hendaklah berdoa. Sama dengan tadi. Kalau tadi itu salat 2 rakaat dengan sempurna. Yang ini pula setelah uduk dengan sempurna, salat 2 rakaat, sama, salat juga, lalu berdoa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kemestian memperolehi keampunan. Maknanya aku sangat-sangat mengharap ampunan-Mu. Kaya dengan segala kebajikan. Maknanya banyak berbuat baik. Selamat sejahtera dari sebarang dosa. Mohon diampuni segala dosa. Aku memohon kepadamu agar tidak Engkau biarkan bagiku sebarang dosa melainkan diampunkan. Minta diampunkan semua dosa. Tiada kedukaan melainkan dilepaskan daripadaku rasa duka itu. Tiada sembarang hajat demi redamu melainkan Engkau tunaikan bagiku. Itu lebih kurang bunyi doa. Kemudian sesudah berdoa, minta lagi kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat. Dan apa yang Dia kehendaki, maka sesungguhnya ia sudah ditakdirkan. Kedudukan hadis. Status hadis ini dinilai oleh Syekh Nasaruddin Albani, salah seorang pakar hadis hari ini atau modern, di dalam kitabnya Mishkat Al-Masabih. Hadis ini dinilai sebagai hadis maudhu'. Maudhu' maknanya palsu. Lihat nomor hadis 1327 di dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah. Beliau menilai sebagai dhaif jiddan. Dhaif jiddan maknanya sangat lemah. Hadis 1384, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Yang wafat tahun 397, dan beliau menilainya dengan lemah, dhaif. Karena pada sanadnya ada seorang yang bernama Faid bin Abdul Rahman. Beliau adalah seorang yang dhaif, lemah. Nama asalnya Abu Al-Warqa. Hadis yang sama dikeluarkan juga oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak ala Sahihain. Okey, untuk sekedar pengetahuan, hadis itu dikatakan maudhu', palsu, atau paling kurang dhaifun jiddan, terlalu lemah. Nah, yang macam ini tak boleh kita gunakan sebagai sandaran. Yang ketiga, terakhir, tentang salat hajat. Hadis ini juga panjang. Kita baca sedikit. An Utsman ibnu Hunayf radhiyallahu anhu, anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yakshifa li an basari. Qala au ad'uka? Qala ya Rasulullah, innahu qad shaqqa alayya dhihabu basari. Qala fantalik fatawadda thumma salli rak'atain. Thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu
ila rabbi bika an yakshifa li an basari Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi faraja'a wa qad kashafa Allahu an basari. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun gharib. Okey, terjemahan. Dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Cuba dengar baik-baik terjemahan hadis. Bahawa seorang laki-laki buta, kedua-dua matanya buta, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyingkapkan kembali pandangan mata aku." Maknanya, tolong doa pada Allah supaya aku boleh melihat. Dan Rasulullah berkata, "Atau aku biarkan engkau terus dalam keadaan buta?" Orang buta minta Nabi doakan supaya boleh melihat. Kata Nabi, "Atau aku biarkan saja kau dalam keadaan terus buta?" Lalu orang yang buta tersedih menjawab, "Sesungguhnya telah menyusahkan aku karena kehilangan pandangan mataku ini. Susah aku hendak ke mana-mana, ya Rasulullah. Tolonglah, doakan aku. Jangan biarkan aku seperti ini, ya Rasulullah." Seolah-olah begitu. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Pergilah engkau beruduk, kemudian salatlah 2 rakaat. Sama seperti tadi. Ambil uduk, salat 2 rakaat, kemudian berdoalah." Apa bunyi doanya? "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau dan aku bertawajuh. Aku menghalakan, aku menujukan permintaanku kepadamu, ya Allah, dengan nabimu atau dengan nabiku." Maknanya orang tersebut coba bertawassul dengan nabi. Tapi ingat ya, ketika itu nabi masih hidup. Boleh. Sebagaimana kita minta tolong, "Pak Ustaz, tolong doakan." Atau mana-mana orang alim. Orang alim, karena Tuhan dekat dengan Allah, banyak beribadat. Doa Tuhan, besar kemungkinan Allah akan kabulkan. Boleh. Ini tawassul melalui doa orang lain. Tapi dengan syarat orang itu masih hidup. Nabi pembawa rahmah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh kepada Tuhanku dengan keberkatan dirimu agar dia menyingkapkan mataku atau mengembalikan penglihatanku." Nabi berkata, "Ya Allah, syafaatkanlah aku." Maknanya berilah aku keizinan untuk memberi syafaat dengan diriku. Syafaatkanlah aku pada diriku. Lalu dia, orang buta itu, kembali ke rumahnya dalam keadaan matanya dipulihkan oleh Allah seperti biasa. Maknanya dapat melihat semula. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis hasan sahih gharib. Nah, kita ingin tahu juga kedudukan hadis ini atau kedudukan riwayat ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra. Nomor hadis 10496.
dimasukkan juga Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ingin tahu kedudukan salat hajat. Berdasarkan dalil-dalil tadi, yang dipertikaikan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan palsu. Setelah kita baca ini, bagaimana sikap kita terhadap salat hajat? Para fuqaha, makna ulama fiqh, tidak sependapat tentang kedudukan salat sunat hajat. Tidak sependapat. Maknanya mereka berbeza pendapat. Perbezaan pendapat ini berpunca. Dari mana puncanya, Pak Ustaz? Mereka berbeza pendapat. Berpunca daripada kedudukan dalil tentang salat hajat. Pada garis besarnya ada dua pendapat utama. Jadi kalau kita ingin simpulkan ada berapa pendapat tentang adanya salat hajat, ada dua. Ada yang mengatakan tidak ada salat yang dinamakan dengan salat hajat. Pendapat yang pertama. Jika salat hajat dilakukan juga, hukumnya bid'ah. Sebab dalilnya tidak kuat. Ini bukan pendapat Ustaz ya. Ustaz nak menceritakan. Ada ulama yang berpendapat demikian. Mereka keras, tegas. Sebab semua hadis yang menyebut tentang salat tersebut adalah dhaif, lemah, mungkar. Malahan ada yang menggolongkan hadis-hadisnya sebagai hadis maudhu' atau palsu. Begitu pandangan yang pertama. Golongan yang pertama ini menambah lagi. Tidak dinafikan bahwa setiap insan, tidak dinafikan. Memang setiap insan sememangnya berhajat kepada Tuhannya. Semua kita berhajat kepada Allah. Malahan mereka senantiasa berhajat kepada pertolongan Tuhannya. Tak makan, tak minum, tak bernafas. Kalau Allah tidak tolong, tak boleh buat apa-apa kita. Oleh itu setiap insan boleh memohon kepada Allah. Boleh, bukan tak boleh memohon. Boleh memohon pada Allah bila-bila masa melalui cara yang sudah dikenal pasti, lagi sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam semua salat. Semalam Ustaz ada kirimkan satu video dari Ustaz Hadi dari Indonesia. Masya Allah. Tentang memohon hajat dalam salat. Bukan saja dalam sujud, bukan saja setelah tahiyat akhir sebelum salam, malah kata beliau, sambil berdiri pun, sambil rukuk pun, kita boleh mohon pada Allah. Mohonlah. Nabi SAW bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika dalam sujud. Oleh sebab itu panjangkan sujudmu.
sampaikan dan minta apa yang kamu hajatkan. Hadis lain, apabila kamu selesai tahiyat akhir sebelum salam, fas'alu ma syi'tum. Mintalah kepada Allah apa saja yang engkau inginkan. Sebabnya setelah Hamidum Majid, jangan langsung salam, minta segala hajat. Sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i, bukan saja minta dilindungi daripada 4 perkara, fitnah, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah azab kubur, azab api neraka, fitnah dajjal. Kata Imam Asy-Syafi'i, karena bunyi hadis fas'alu ma syi'tum, mintalah apa saja yang kamu ingin minta, maknanya kita boleh minta perkara-perkara lain lagi. Itu pandangan kelompok yang pertama. Oleh itu setiap insan boleh memohon pada Allah bila-bila masa melalui cara yang sudah dikenal pasti, lagi sahih datang dari Rasulullah, seperti dalam semua salat, sama ada salat wajib atau salat sunat, ketika sujud, sebelum salam, sesudah salat dan lain-lain. Jadi tidak semestinya mereka melakukan salat khas yang disebut dengan salat hajat. Apalagi tiada hadis sahih yang memperkuat akan adanya salat hajat. Itu pendapat yang pertama. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua mengatakan salat hajat boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Sebab salat hajat termasuk ke dalam fadilat amalan. Fadailul a'mal. Dan amalan fadilat, iaitu amalan yang ada kelebihan-kelebihan tertentu, tidak disyaratkan mesti berdasarkan hadis yang sahih. Hadis dhaif pun boleh. Itu alasan mereka. Hadis dhaif tidak boleh hanya dalam bab akidah. Dan dalam bab amalan-amalan wajib. Fardu. Kalau fadilat amalan, yaitu kelebihan amalan, kata pendapat yang kedua, hadis dhaif boleh dijadikan sebagai sandaran. Okey. Sekarang kita tahu dalam bab salat hajat ada 2 pendapat. Ustaz selalu menyerahkan kepada pendengar, audience, make your choice. Pilihlah mana yang kamu cenderung. Tapi walau bagaimanapun, kalau ingin buat salat sunat hajat, dia ada beberapa panduan nanti. Bila sandaran kita itu hadis yang dhaif. Dhaif yang macam mana? Yang kedua, boleh tak dilakukan sekerap mungkin? Boleh tak kita meyakini ia confirm dari Nabi? Itu ada ketentuannya nanti. Cara salat hajat. Rupanya salat hajat ini, caranya pun ada yang berbeza pendapat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, malah ada yang mengatakan 12 rakaat. Kita baca, para fuqaha berbeza pendapat tentang kaifiat atau bagaimana cara melakukan salat hajat. Mazhab Maliki, Hambali, yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan Hanafi, salatnya 2 rakaat. Ini menurut keempat-empat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi,
Ada yang berpendapat 4 rakaat. Menurut Imam Al-Ghazali pula 12 rakaat. 12. Perbezaan bilangan rakaat salat hajat di atas disebabkan karena terdapat beberapa riwayat yang datang dengan bentuk dan bilangan yang berbeza. Tentu saja dalam hal ini yang kita tahu dalilnya yang lebih kuat adalah 2 rakaat. Adapun setelah sekian hari kita lihat belum lagi nampak pengkabulan hajat, lalu kita ulang lagi 2 rakaat. Beberapa hari lagi ulang, itu tak ada masalah. Bukan serentak 4 rakaat, walaupun 2 salam, bukan serentak 12 rakaat, walaupun 6 kali salam. Cukup 2. Kesimpulan, ini. Yang pertama, untuk menetapkan suatu ibadat mestilah berdasarkan dalil yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ingat. Itu dasar. Amal diterima, khasnya ibadat, syaratnya 2 bagi orang Islam. Pertama, ikhlas lillah. Tak boleh syirik, walau syirik kecil, iaitu riya. Dan syarat kedua, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut fuqaha, ulama fiqh, tidak ada dalil yang sahih tentang pensyariatan salat hajat. Atas sebab itu, jika anda mempunyai sesuatu hajat, maka sebaiknya anda tidak melakukan salat khas yang dipanggilkan salat hajat itu. Ini pendapat yang lebih kuat. Apakah itu bermakna kita tidak boleh memohon pada Allah agar hajat kita dikabulkan? Bukan. Yang namanya salat sunat hajat itu yang tak kuat. Bukan tak boleh memohon hajat. Caranya ada. Dalam mana-mana salat. Minta saja pada Allah. Maknanya mohon hajat juga. Ini yang kedua. Setiap manusia pasti mempunyai hajat yang ingin disampaikan dan dipohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah menggalakkan kita memohon kepada Allah dengan cara yang sudah dikenal pasti caranya. Seperti di dalam mana-mana salat, sama ada salat wajib atau salat sunat, dalam sujud, sebelum salam, dan sesudah salat, angkat tangan, doa, semua boleh. Yang itu tak ada pertikaian. Maka mengapa kita buat sesuatu yang dipertikaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita umatnya. Ustaz selalu ulang-ulang perkara ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang meragukan kamu dan ambillah apa yang sudah tidak ragu lagi. Salat hajat minimal kita katakan ragu kesahihannya. Tak confirm dari Nabi. Tapi memohon dalam sujud. Memohon dalam salat. Memohon menjelang salam. Memohon sesudah salam angkat tangan. Confirm itu semua adalah boleh. Dan tak perlu diragukan lagi. Ingat hadis Nabi, hadis sahih. Tinggal apa yang meragukan kamu. Dan buatlah apa yang sudah tidak meragukan kamu lagi. Yang ketiga, jika anda memilih pendapat golongan kedua,
yaitu boleh melakukan salat sunat hajat dengan alasan karena ia termasuk ke dalam fadailul a'mal atau fadilat amalan, dan amalan fadilat pula menurut mereka tidak mensyaratkan dalil yang sahih sebagai hujah, maka lakukanlah dengan ketentuan berikut. Ini yang Ustaz katakan. Kalau tidak buat, silakanlah. Sebab alasan kamu, dia fadilat amalan. Tapi dengan ketentuan ini, pertama, melakukannya dengan keyakinan bahwa amalan tersebut tidak pasti datangnya dari Nabi. Sebab semua hadisnya tidak sampai ke derajat sahih. Yang sampai ke derajat sahih, itu saja yang membawa kepada makna yakin. Itu Nabi buat. Sekarang, yang lebih banyak mengatakan ianya daif. Dari mengatakan palsu. Tak buat, silakan buat. Tapi jangan katakan ia confirm dari Nabi. Yang kedua, syarat yang kedua, lakukanlah salat itu hanya sesekali saja. Dan secara sendirian. Maksudnya, jangan setiap malam. Ustaz difahamkan. Setengah-setengah guru mengajar. Bila salat qiyamul lail, lakukan salat tasbih, lakukan salat hajat, lakukan salat taubat. Seolah-olah menjadi kemestian. Nah. Salat-salat itu tidak semestinya dilakukan pada waktu malam saja. Yang betul itu, salat malam itu namanya, kalau tidak tahajud, witir. Sedangkan salat-salat yang lain boleh dibuat siang, boleh buat malam. Sesekali tak mengapa. Apalagi hadisnya tidak kuat. Kita hanya boleh buat sesekali. Dan sendirian. Bukan secara berjamaah. Nabi tak pernah buat salat hajat berjamaah. Salat hajat tidak sepatutnya dilakukan selalu dan berterus-terusan. Juga salat hajat tidak wajar dilakukan secara berjamaah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya jamaah selalu kalau ada hajat, Pak Ustaz tolong buat salat hajat untuk saya. Ustaz serba salah, tidak jawab. Tetapi dengan pelajaran hari ini, tolong next time, kalau minta Ustaz doa, minta doa saja. Jangan disertakan, tolong buat salat hajat Pak Ustaz. Ustaz dah tahu lama ini. Cuma tak jawab itu terlalu panjang, tak menjelaskan. Sekarang kita dah faham kedudukan salat hajat. Ustaz cenderung kepada ia boleh dilakukan sekali-sekala. Sebaiknya yang punya hajat itu lakukan sendiri. Lakukan sekali-sekala. Dan jangan lakukan secara berterus-terusan setiap malam. Dan jangan lakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi dari 3 salat yang kita ingin bahas pagi ini, memang salat hajat agak panjang sedikit, tapi 2 salat berikutnya ringkas saja. Salat sunat tawaf. Kita baca dulu dalilnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fataba bil bait sab'an.
wa shalla khalfal maqam rak'atain wa tafa baina as-safa wal marwah wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah rawahul Bukhari. Nah, ini hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah. Kemudian mengerjakan tawaf 7 pusingan di Baitullah, yakni Ka'bah. Dan mengerjakan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Baginda tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Digunakan istilah tawaf juga, tapi maknanya sa'i. Sebab antara Safa dan Marwah itu namanya sa'i. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma intaha ila maqami Ibrahim qara'a wa takhadhu min maqami Ibrahim musalla wa shalla rak'atain fa qara'a Fatihatal Kitab wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad summa 'ada ila rukni fastalamahu summa kharaja ila Safa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai di makam Ibrahim, setelah selesai tawaf, baginda lalu membaca dan mereka menjadikan makam Ibrahim tempat salat. Kemudian baginda terus mengerjakan salat 2 rakaat. Baginda membaca Al-Fatihah, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian kembali kepada rukun Hajarul Aswad. Lalu mengusapnya dan kemudian terus keluar ke Safa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i. Kedua-dua dalil ini sahih. Yang pertama tadi Bukhari, yang kedua ini Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i. Jadi tentang adanya salat sunat sesudah tawaf confirm datang dari Nabi dan tempatnya sebaiknya di belakang makam Ibrahim. Ingat ya, makam bukan kuburan. Yaitu tempat Nabi Ibrahim berpijak untuk mengikat batu-batu dinding Ka'bah. Sebab Ka'bah pada asalnya dia hanya satu dinding saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pengajaran hadis. Ini agak senang sedikit sebab hadisnya sahih. Pengajaran hadis bagi orang-orang yang mengerjakan tawaf. Tawaf wajib ke atau tawaf sunat? Tawaf ada macam-macam. Tawaf haji yang dipanggil dengan tawaf ifadah, tawaf umrah, juga ada namanya tawaf sunat. Masuk masjid tawaf saja, bukan karena haji, bukan karena umrah, itu namanya tawaf sunat yang selalu dipanggil dengan tawaf tahiyatul masjid. Menghormati Masjidil Haram dengan tawaf, bukan dengan salat sunat. Disunatkan melakukan salat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, salat sunat tawaf hendaklah dilakukan di belakang makam Ibrahim. Kalau di sini Ka'bah, di sini makam Ibrahim. Nah, di belakang ini menghadap Ka'bah, di belakang ini kita tawaf, kita salat 2 rakaat. Yang ketiga, disunatkan membaca surat Al-Kafirun setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Yes, itu maksudnya. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat yang pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kesimpulan. Hukum salat sunat tawaf hanya sunat menurut jumhurul fuqaha. Majoriti ulama fiqh
berpendapat hukumnya sunat, bukan wajib. Dia dalam kategori salat sunat bersebab. Mengapa awak salat sunat setelah tawaf? Karena sebab saya baru tawaf. Itu maksudnya. Yang kedua, sebaiknya dilakukan di belakang makam Ibrahim. Namun demikian, jika makam Ibrahim penuh sesak dengan manusia, maka boleh salat tersebut dilakukan di mana-mana tempat, asalkan di dalam Masjidil Haram. Jangan dilakukan di luar Masjidil Haram. Setelah tawaf, karena orang ramai, lalu balik. Lalu sampai di hotel baru salat sunat. Sesudah tawaf, tak sah. Jangankan sampai hotel, di luar masjid pun tak sah. Dia mesti dalam masjid. Tak semestinya exactly di belakang makam Ibrahim. Yes, itu caranya. Yang ketiga, terakhir, sebaiknya membaca surat Al-Kafirun sesudah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Okey, sekarang kita masuk ke salat sunat yang ketiga pada pagi ini, iaitu salat sunat ihram. Pak Ustaz, adakah salat sunat ihram? Apa maksud salat sunat ihram? Maksudnya, setelah kita memakai ihram, setelah mandi tentunya pakai ihram, kita disunatkan untuk melakukan salat sunat ihram namanya. Pertanyaannya, apakah salat sunat ihram itu mesti diniatkan salat sunat ihram? Atau dia boleh menumpang dengan mana-mana salat ketika itu? Ini pembahasan kita. Kita bawa juga dua dalil. Dalil-dalil adanya salat sunat ihram. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarka'u bidzil hulaifah raka'atain. Rawahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat di Zulhulaifah. Hadis riwayat Imam Muslim. Penjelasan. Zulhulaifah, dia adalah tempat miqat orang yang datang dari Madinah. Sama ada orang Madinah atau bukan orang Madinah. Termasuk orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei. Betul tak terkadang-kadang kita pergi haji atau umrah ke Madinah dulu. Pesawat ke Madinah dulu. Kadang-kadang sampai di Jeddah, langsung kita ke Mekah. Kadang-kadang sampai di Jeddah, kita ke Madinah dulu. Dari Madinah baru ke Mekah. Miqat orang-orang Madinah atau orang yang berada di Madinah untuk ke Mekah adalah Zulhulaifah. Zulhulaifah itu nama lama. Nama yang lebih popular hari ini, Zulhulaifah itu adalah Bir Ali. Bir Ali. Zulhulaifah lainnya dengan Muzdalifah. Lain. Muzdalifah dari Arafah ke Muzdalifah baru ke Mina setelah wukuf. Arafah, Muzdalifah bermalam, kita ambil batu biasanya dari Muzdalifah baru ke Mina. Baru ke Mekah untuk tawaf ifadah. Itu Muzdalifah. Ini Zulhulaifah, yaitu beberapa kilometer atau beberapa batu dari kota Madinah jaraknya,
yang nama hari ini Zulhulaifah itu lebih popular dengan panggilan Bir Ali. Bir maknanya sumur atau perigi. Bir Ali, perigi Ali. Itu maknanya. Di dalam riwayat lain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, orang yang sama juga berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakha bi Batha bi Dzul Hulaifah fa shalla biha wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu dzalik. Rawahu al-Bukhari. Hadis sahih. Sesungguhnya Rasulullah menghentikan kenderaannya di sungai yang berbatu kerikil di Zulhulaifah. Pokoknya Zulhulaifah juga. Lalu baginda melakukan salat padanya. Dan adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga berbuat demikian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pengajaran hadis. Kita tak sebut lagi ya status hadis. Sebab bila disebut Bukhari, Muslim, confirm hadis itu sahih. Cuma apa dia pengajaran yang dapat kita ambil, Pak Ustaz? Jawabnya, disunatkan melakukan salat 2 rakaat apabila seseorang berihram haji atau umrah. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut secara khusus tentang caranya atau kaifiat bagaimana melakukannya, juga tentang bacaan selain Al-Fatihah. Beza dengan surat sunat tawaf tadi. Nabi galakkan, walaupun tidak semestinya Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, tetapi untuk salat sunat ihram Nabi tak sebut-sebut tentang surah. Nah, pendapat para ulama. Bagus juga kita tahu pandangan para ulama. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami hadis di atas. Pada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksudkan dengan salat dalam hadis di atas adalah salat khas yang disebut sebagai salat sunat ihram ketika berihram haji atau umrah. Sama dengan salat sunat apa tadi sebelum ini, salat sunat hajat. Ada yang mengatakan dia dinamakan salat sunat hajat. Begitu juga salat sunat ihram. Ada yang mengatakan dia dinamakan salat sunat ihram. Sama ada ihram haji atau ihram umrah. Pendapat yang kedua. Pendapat ini yang lebih kuat. Yang dimaksudkan salat tersebut bukan salat khas yang namanya salat sunat ihram, bukan. Tetapi apapun jenis salat yang dilakukan ketika ia berihram. Sama ada salat wajib atau salat sunat. Sebab salat ihram boleh menopang pada salat apapun, seperti salat tahiyatul masjid. Umpamanya setelah ihram, dia belum berniat lagi di Madinah. Sudah ihram, belum berniat lagi. Niat hendaklah dipasang ketika di miqat.
Miqat orang Madinah Bir Ali atau Zulhulaifah. Taruhlah dia sampai di Zulhulaifah. Lalu waktu itu waktu duha. Jam 9, jam 10, jam 11. Dia masuk di masjid Bir Ali. Dia buat salat sunat duha. Salat sunat duha. Setelah salat sunat duha, langsung dia pasangkan niat untuk haji atau umrah. Sudah cover dah salat sunat sesudah ihram. Sebab salat sunat ihram dia adalah dalam kategori salat sunat bersebab. Dia sampai di Bir Ali atau Zulhulaifah. Orang sedang salat zuhur. Dia ikut saja salat zuhur. Dah cover dah salat sunat ihram. Ini untuk pendapat yang kedua. Sebab alasan mereka salat sunat ihram itu dia boleh menumpang dengan mana-mana salat. Sebagaimana salat tahiyatul masjid, belum duduk langsung dapat salat berjamaah dengan imam salat zuhur, automatically dia dapat salat sunat tahiyatul masjid karena dia belum duduk. Macam itulah salat sunat ihram. Kesimpulan. Jadi terakhir, sebagai kesimpulan, ketika berihram haji atau umrah, kita disunatkan agar melakukan salat yang sesuai dengan masa itu. Ini menurut pendapat yang kedua. Mana-mana salat sebelum kita pasangkan niat untuk haji atau umrah di miqat, kita salat terlebih dahulu, tak kiralah apapun salatnya, dah cover dengan salat sunat ihram. Mungkin salat duha, mungkin salat asar, dan sebagainya, sebab salat ihram boleh menumpang pada mana-mana salat, seperti halnya salat sunat tahiyatul masjid. Alhamdulillah, pagi ini tambah lagi ilmu kita tentang 3 salat sunat bersebab, iaitu salat sunat hajat, salat sunat tawaf, dan salat sunat ihram. Ustaz yakin bila kita lakukan salat-salat tersebut berdasarkan ilmu, ganjaran yang kita layak dari sisi Allah lebih afdal daripada salat-salat berkenaan sebelum ini yang kita buat hanya berdasarkan ikut-ikutan. Hadirin dan hadirat, sebelum kita akhiri dengan doa, Ustaz ingin umumkan sedikit. Seperti biasa, setiap Ahad pagi, Ustaz ada kuliah subuh. Dan Alhamdulillah dengan bantuan jamaah di Bangi, sebab kuliah subuh ini untuk jemaah Masjid Bangi, mereka gunakan Google Meet, dan mereka telah kirimkan linknya kepada kita, dan Ustaz sudah masukkan ke dalam grup. Kita tinggal tekankan saja esok setiap hari Ahad bermula dari jam 6.45. 1 jam saja. Sampai 7.45 kuliah subuh. Iaitu membahas tentang kitab Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Ustaz masukkan di dalam jadual untuk minggu hadapan. Bermula esok hari Ahad ada 2 program, ada kuliah subuh dan ada pula kuliah akidah jam 10.30. Kita akhiri dengan doa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu kepada mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, perbaikilah agama kami sebab Dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai penambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, angkatkanlah daripada kami segala bentuk bala, wabak dan penyakit yang berjangkit, khasnya COVID-19, dari negara kami dan negara-negara jiran kami. Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand. Khasnya angkatkanlah ya Allah segala bentuk penyakit, sama ada COVID-19 atau yang lain-lain daripada jemaah kami. Dan lebih khusus lagi, saudara mara kami dan kenalan-kenalan baik kami. Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit mereka, ya Allah, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.